Isu lama yang berulang kembali mengetuk ruang publik. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo digugat kembali terkait keabsahan ijazahnya. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri, PN, Solo oleh Sigit Pratomo, yang mengaku sebagai alumni Universitas Gadjah Mada, Selasa, 5 Mei 2026. Dalam gugatannya, Sigit meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya ke publik. Permintaan tersebut didasarkan pada dorongan transparansi. Meskipun dalam konstruksi gugatan yang sama, penggugat tetap mengakui bahwa Jokowi merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Sidang perdana telah digelar, menandai babak baru dari polemik yang sebenarnya telah berulang kali mencuat dalam beberapa tahun terakhir. Namun alih-alih memicu eskalasi, respons dari pihak Jokowi justru menghadirkan kontras yang menarik, tenang, datar, dan jauh dari kesan defensif. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menjelaskan bahwa kliennya menanggapi gugatan tersebut secara biasa saja. Ia menyebut bahwa tidak ada reaksi berlebihan dari Jokowi, karena persoalan ini dinilai bukan hal baru dan telah berulang kali muncul di ruang publik. Irfan juga menegaskan bahwa tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskan Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya kepada publik. Menurutnya, tuntutan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bisa dipaksakan sebagai suatu keharusan. Lebih jauh, Irfan menilai gugatan yang diajukan tidak menyentuh aspek kehormatan pribadi Jokowi secara langsung. Karena itu, pendekatan yang diambil pun cenderung proporsional, tanpa perlu respons emosional atau langkah konfrontatif. Di titik ini, publik justru dihadapkan pada paradoks, sebuah isu yang terus diulang, namun dengan respons yang tidak berubah. Tenang, stabil, dan seolah tidak terganggu oleh dinamika yang muncul. Polemik ijazah Jokowi sendiri bukan perkara baru. Dalam beberapa tahun terakhir, isu ini telah berkali-kali diuji, baik melalui perdebatan publik maupun jalur hukum. Bahkan, hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum sebelumnya menyatakan bahwa ijazah tersebut asli dan tidak ditemukan unsur pelanggaran hukum. Namun demikian, gugatan terbaru ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum sepenuhnya selesai di mata sebagian pihak. Ruang publik masih membuka celah bagi munculnya keraguan, sekaligus mempertanyakan batas antara hak publik untuk tahu dan batas kewajiban pribadi seorang pejabat. Sidang di PN Solo diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa agenda ke depan. Proses hukum ini akan menguji kembali argumen yang selama ini beredar, sekaligus menentukan apakah gugatan tersebut memiliki dasar yang cukup kuat untuk dilanjutkan. Meski begitu, perhatian publik tampaknya tidak hanya tertuju pada isi gugatan. Ada satu hal yang justru lebih mencolok, cara Jokowi merespons. Di tengah isu yang sensitif, berulang, dan berpotensi memicu kegaduhan, pilihan untuk tetap tenang menjadi pesan politik tersendiri. Sebuah sikap yang bisa dibaca sebagai kepercayaan diri atau justru strategi untuk tidak memberi ruang lebih besar pada isu yang sama. Pada akhirnya, polemik ini bukan sekadar soal ijazah. Ia telah menjelma menjadi cermin bagaimana sebuah isu bisa terus hidup, bahkan setelah berkali-kali diuji. Dan di tengah riuh itu, sikap dingin Jokowi justru menjadi narasi tandingan bahwa tidak semua tekanan harus dijawab dengan reaksi keras. Yang saya ucapkan buat teman-teman jurnalis semuanya, pada siang hari ini sebagaimana kita saksikan untuk agenda sidang yang pertama di dalam perkara perdata nomor 101 PN/SKT antara Sigit Pratomo, sarjana hukum, seorang advokat yang bertempat kedudukan di Kabupaten Klaten selaku penggugat, melawan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden RI yang ke-7 selaku tergugat, dan UGM juga Polda Metro Jaya sebagai para turut tergugat. Nah, sesuai agenda sidang hari ini sebatas untuk melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan berkas para pihak yang telah diwakili oleh para kuasa hukumnya. Namun demikian, karena turut tergugat dua, dalam hal ini Polda Metro Jaya, meskipun telah
dilakukan relas pemberitahuan panggilan sidang, namun demikian tanpa ada suatu keterangan tentang ketidakhadiran, maka majelis hakim menentukan sikap untuk melakukan pemanggilan sekali lagi, ya, manakala pemanggilan secara patut dan sah sekali lagi kiranya tidak datang dan tanpa keterangan, tentu saja majelis hakim akan segera menentukan sikap untuk kelanjutan sidang berikutnya. Itu mengenai agenda sidang hari ini. Kemudian kalau kita bicara substansi daripada gugatan, kami sudah mencermati secara seksama yang pada pokoknya bahwa peristiwa hukum yang disengketakan dalam perkara ini adalah mengenai sikap Pak Jokowi tidak berkenan untuk memperlihatkan, ya, ijazah Fakultas Kehutanan UGM baik kepada publik maupun di persidangan selama adanya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang selama ini ada di Pengadilan baik Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, kalau pihak penggugat mendalilkan bahwa sikap Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah kepada publik maupun memperlihatkan selama dalam persidangan itu dianggap perbuatan melawan hukum, ya tentu saja kami tidak sependapat, karena di dalam putusan yang selama ini diperiksa dan diadili baik yang diajukan oleh Bambang Trimulyono yang ada di PN Jakarta Pusat maupun oleh Saudara Dr. Muhammad Taufik termasuk Topan Hakim dan Bangun Sutoto, sama sekali tidak ada amar putusan pengadilan yang menghukum atau memerintahkan kepada Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah Fakultas Kehutanan UGM kepada publik. Itu tidak ada, ya. Oleh karena gugatan tersebut mendasarkan putusan-putusan sebelumnya, sedangkan dalam putusan sebelumnya sama sekali tidak pernah ada amar putusan yang memerintahkan atau menghukum kepada Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya kepada publik, maka menurut pendapat saya gugatan yang demikian ini ya tentu saja tidak perlu kami buktikan bahwa gugatan tersebut tidak berdasar, karena memang tidak ada kewajiban hukum bagi Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya kepada publik. Demikian saudara-saudara yang perlu kami sampaikan. Kiranya ada hal yang perlu ditanyakan, kami akan mencoba untuk menanggapi. Pak Jokowi sudah mengetahui adanya gugatan ini belum, Pak? Oh, dengan sendirinya. Karena sebelum saya mewakili kepentingan Pak Jokowi di persidangan dalam perkara ini, tentu saja ada proses. Yang pertama, tentu saja oleh Pak Jokowi melalui staf ajudan telah menerima relas pemberitahuan. Selanjutnya kami diminta untuk mewakili, dengan sendirinya kami menyiapkan surat kuasa dan telah ditandatangani, ya, kuasa tersebut agar kami secara sah memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan Pak Jokowi selaku tergugat. Respon dari Pak Jokowi melihat adanya gugatan ini? Ya, respon Pak Jokowi terkait dengan perkara ini datar-datar, dan kebetulan di dalam gugatan perkara ini kalau saya perhatikan di dalam formulasi gugatannya nampak santun lah. Jadi tidak terdapat adanya suatu dalil gugatan yang sifatnya menyerang atas kehormatan diri Pak Jokowi seperti layaknya gugatan-gugatan sebelumnya. Untuk itu kami juga menanggapi dengan nada dan sikap yang humanis, karena gugatan yang diajukan menurut pendapat saya tidak ada suatu kalimat satupun yang mengandung unsur menyerang kehormatan Pak Jokowi, tidak ada. Bahkan pihak penggugat pun mengakui bahwa Pak Jokowi adalah sebagai alumnus, ya, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Terima kasih pada teman-teman semuanya, ya.